Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Realme ya. Ini Realme 5i. Ini kata teman saya, handphone tidak mau di charger, padahal sudah dibelikan apa ini namanya, UI board ya, konektor charger satu set itu. Tapi entah kenapa ini kok dicopot. Mungkin sudah digantikan tapi tetap sama saja ya. Ini katanya beda. Realme 5 dan Realme 5i itu beda katanya, seperti itu. Oke, setelah dicoba ganti UI board pun tidak membuahkan hasil hingga diganti konektor chargernya. Jadi di sini kita akan coba untuk mengerjakan handphone yang tidak bisa di charger. Saya akan coba singkirkan dulu. Sudah digantikan UI boardnya tapi tidak membuahkan hasil, dan sekarang kita akan coba apakah handphone ini masih hidup atau tidaknya. Kita coba cek. Ya, masih hidup ya. Kita tunggu apakah masuk ke menu. Oke, sampai ke menu tapi ada indikasi baterai 1% ya. Dan ini handphone Realme serinya Realme 5, bukan Realme 5i ya. Ini Realme 5 tidak bisa di charger. Oke, kita akan coba sambungan ke power supply 5,2 volt, koneksi charger ya untuk 5,2 volt. Kita gunakan 5,2 volt dengan konsumsi pengisian charger ya. Apakah akan ada arus pengisian? Oke, sudah saya masukkan. Tidak ada indikator grafik pengisian, juga tidak ada kuat arus yang masuk. Nah, ini menandakan bahwasanya handphone ini tidak mengisi ya. Pastinya untuk arus voltase 5,2 volt tidak ada arus, berarti bisa dipastikan handphone ini tidak terhubung ya 5,2 voltnya ke mesin. Mungkin ini yang pasti hardware itu pasti. Untuk 5,2 voltnya ini saya rasa sudah pernah disolder ini ya, berarti ini test point. Mungkin kemungkinan 5,2 volt V charger, test point V charge. Jadi stepnya kita harus matikan dulu handphonenya. Ini dipastikan berarti chargernya nggak masuk ke mesin ya. Kita coba lepaskan dulu. Kita matikan handphonenya. Kita akan fokus di bagian pengisian. Susah banget matikannya. Oke, tekan daya. Kita akan cek untuk 5,2 volt hingga masuk ke mesin ya. Jadi step pertama kita akan cek di manakah letak V USB nya, V charger nya. Oke, lanjut kita gunakan multimeter digital. Kita lepaskan dulu baterainya. Kita coba cek di DC dulu ya, 5,2 volt dulu. Kita masukkan chargernya. Oke, berarti step pertama kita tentukan untuk 5,2 voltnya. Tentukan titik di manakah 5,2 voltnya berada. Ini saya rasa sudah pernah di jumper ini. Ya, di sini ya untuk vibetnya ini berarti bisa dipastikan. Oh, vibet
V USB, V chargernya masuk ke sini. Ini ground, ini V USB masuk ke fleksibel lalu ke mesin ya. Ini menghubungkan fleksibelnya ke UI board. Jadi 5,2 volt ini masuk ke sini. Dan mungkin ini ya, test point ini yang sudah nggak benar ya, ini sudah dilukai di T0, ada 5,2 volt. Tapi untuk arus dia tidak masuk. Jadi kita akan coba hidupkan layar kedua. Di sini 5,2 volt. Untuk charger sudah masuk, padahal tanpa baterai seharusnya ini ada hentakan ya, berapa kuat arus yang muncul. Tapi tidak diketahui, sedangkan 5,2 voltnya sudah masuk. Ini 5,2 voltnya sudah masuk. Ini aneh ini. Dengan baterai ataupun tanpa baterai tidak ada hentakan arus sama sekali. Padahal 5,2 voltnya sudah masuk. Kita coba lagi. Tidak ada kuat arus yang muncul. Sedangkan 5,2 volt sudah sampai di sini ya. Oh, ini kalengnya ternyata sudah bengkok-bengkok. Ini mungkin bekas jatuh, kayak keplenet ya. Ini tertahan di sini, mungkin bekas jatuh ya. 5,2 voltnya, 5,2 voltnya di sini. Kok aneh. Ini seharusnya muncul 5,2 volt tapi tidak ada. Oke. 5,2 volt di sini benar. Naik ke sini benar. Benar nggak toh? Benar. Tapi kenapa kalau groundingnya di sini kok nggak mau? Groundingnya di sini. Groundingnya di sini. Wah, aneh nih. Kalau di sini mau. Wah, berarti ini V busnya, V chargernya masuk, tapi groundingnya nggak masuk. Ini lucu ini. Groundnya hilang. Aneh ya. Jadi ini 5,2 volt benar. Sampai ke sini masih ada tegangan 5,2 volt dari V charger. Padahal ini saya pakai ground dari charger ya. Maksudnya dari power supply. Itu seharusnya ground ini terhubung dengan ground yang lain. Karena kalau ground itu satu kesatuan ya. Dimanapun ini yang kaleng-kaleng ini harusnya ground. Tapi tidak ditemukan. Jadi ini malah yang hilang bukan V busnya, bukan V chargernya, tapi malah groundnya yang hilang. Aneh ya. Padahal ini kita lakukan pengecekan lagi di dioda atau buzzer. Harusnya ini terhubung, ini ground. Ini ground. Oh, enggak terhubung. Ground ini dengan ground ini terhubung benar. Ground ini dengan ini seharusnya terhubung ya. Ini karena penampang dari charger, penampang konektor charger harusnya ground. Ini tidak terhubung. Dan ini juga tidak terhubung. Sedangkan untuk minus V chargernya ke body juga tidak terhubung. Ini solusinya kita coba jumper saja dari ground ini ke ground body gitu aja ya. Apakah nanti kuat arusnya masuk? Untuk tegangannya berarti di sini 5,2 voltnya masuk, tapi groundnya yang atau minusnya yang tidak sampai ke mesin. Tugas kita sambungkan ini yang ground atau yang minus ke body ya. Kita coba. Kita cari ground yang dekat dulu. Kasus yang aneh ini. Groundnya kita sambungkan di mana ya? Di sini aja ya. Oke, lanjut. Saya tutup dulu untuk power supply-nya.
Kita akan fokus di bagian UI board saja. Ini aneh, jadi biasanya itu yang hilang test point V charger ya, tapi ini malah minusnya atau groundnya. Oke, lanjut kita coba berarti jumper dari ground ini atau minus dari charger ya. Yang ini plus atau V charger atau V USB 5,2 voltnya. Ini juga sudah bekas tenolan, mungkin bekas gantian konektor charger juga mungkin dengan pengganti yang baru. Penasaran diganti baru sama saja, ganti konektornya juga sama saja. Dan kita cek ternyata minusnya di sini ada, tapi di body tidak ngaruh ya, tidak ada lonjakan. Jadi tugas kita cuma menyambungkan minusnya ini dulu, apakah nanti akan down atau tidaknya kita cek ya, pakai kabel aja karena body atau ground itu sangat penting, harusnya besar kabelnya. Oke, saya akan coba jumper langsung. Bodi itu banyak, jadi mau dimana saja aman, asalkan kabelnya besar ya. Ini ke sini aja. Terus sama ground. Oke, berarti ini disambungkan ke sini. Dan ini ke sini, gitu aja ya. Kita putuskan di sini. Terus kita sambungkan body ground ke ground charger seperti ini saja. Seharusnya body ini juga ground ya, tapi aneh. Apakah sudah ya jadi ground? Sudah kita sambungkan ya. Pipetnya nggak short kan? Nggak. Oke, lanjut kita cek sekarang. Kita sambungkan fleksibel UI boardnya, lalu kita coba kasih 5,2 volt lagi. Oke, kita gunakan 5,2 volt. Apakah sudah berhasil atau tidaknya kita cek. Bismillah, semoga aman ya. Ya, ada hentakan arus. Ya, kasusnya aneh. Chargernya bergerak, kuat arusnya bergerak. Ini pengisian normal ya, saya rasa di 0,5 setengah ampere, 1% bergerak. Dan ini sudah bisa dinyatakan berhasil ya. Kita akan coba cek tegangan di 5,2 volt. Yang sebelumnya itu harus di minus ini. Jadi stepnya seperti tadi ya, masuk ke konektor charger. Kelihatan nggak? Kelihatan 5,2 volt di sini. Oh, ini 4,6 ya, karena ada pengisian di sini. Ya, masuk. Sekarang di bodi pun sudah masuk ya. Ya, aneh sekali ya. Padahal yang tadinya nggak masuk, dan ini sekarang sudah bisa terisi langsung 6% masuk. Kasus yang saya rasa aneh. Saya belum dapati kasus ground hilang seperti ini.
karena kebanyakan ground itu ya ground ya, dimanapun itu ground, ini pun ground. Ini kan minus 5,2 volt atau dari charger itu ya, ini plusnya atau 5,2 volt plus dari tegangan charger masuk ke test point V charger atau V USB, dan groundnya nggak sampai sini. Jadi groundnya di sini pun hilang ya, bodinya nggak ngeground, minusnya juga nggak ngeground, sampai sini dia hilang nggak ngeground. Ini sudah dibelikan kayak gini pun kasihan ya, nggak tested. Dan heran saya, ini ground kok hilang, minus kok hilang 11% sudah tambah. Ini ground atau minus ya, intinya kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Tapi baru kali ini saya dapati kasus memang anehnya di sini, untuk 5,2 voltnya aman, tegangan chargernya aman, tapi untuk minusnya atau groundingnya hilang. Dan tinggal kita jumper gini aja, pakai kabel ya, usahakan jangan pakai kabel jumper karena ini ground ya, atau nanti kalau kurang besar kabelnya ditakutkan putus gitu. Kita tunggu hingga sampai ke menu apakah chargernya sudah berhasil. Untuk kuat arusnya menurun 0,09 ya, 12%, aman ya. Menaik lagi 0,2 0,1, apakah dia akan terisi? Oke, kita lepaskan, kita coba masuk ya, 12%, baterai lemah, kita masukkan lagi 0,46 ya, ini benar, berarti sudah selesai ya. Ini berapa persen ini? 12%. Oke, masuk ke setelan. Ini handphone Realme 5 dengan posisi tidak bisa di charger, sekarang sudah bisa, kuat arus standar, benar pengisian. Dan ini sampai dilukai di T0, ini dikasih kabel gitu aja, groundingnya hilang atau minusnya tidak terdeteksi sampai ke mesin. Stepnya seperti tadi. Untuk pengalaman saja teman-teman, jadi dirasa kalau memang charger tidak bisa ya langsung stepnya pakai multimeter seperti tadi, digital ya, terus dicek 5,2 volt dari tegangan charger hingga ke mesin gitu ya. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Handphone sudah selesai, tinggal saya konfirmasi ke usernya, ternyata permasalahan hanya ada di minus dari chargernya itu sendiri, dan handphone sudah selesai. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, nantikan tutorial dari kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.